Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus, selamat datang di dalam ibadah online Gereja Metodis Indonesia Antioquia Pancur Batu. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya kita pasti sudah siap untuk boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, ibadah kita hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan kita. Mari kita menaikkan pujian kita dengan pujian kita yang pertama, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi, Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu sebab namamu kudus. sebab namamu Kembali kita bersama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan dengan bersorak-sorai, memuji kemuliaan nama Tuhan. Dengan pujian yang kita yang kedua, Allah sumber kuatku. Allah adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Engkau Tuhan saja yang kami inginkan. Mari kita katakan, Allah sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga, Tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak
aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Allah kami. Pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menaikkan pujian kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan walaupun secara online Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang kiranya menjamah hati dan pikiran kami, agar kami dapat dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, dapat dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Engkau tahu setiap kami Tuhan yang mengalami pergumulan, yang mengalami kelemahan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang berada dimanapun dia berada pada saat ini, yang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami dan menjamah setiap kami Tuhan. Jari kami punya hati yang taat, hati yang setia kepada Engkau Tuhan. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi ini kami boleh tetap bersyukur. Kami boleh tetap menaikkan ucapan terima kasih kami kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun kami boleh berkata bahwa Tuhan itu baik. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga selesai ke dalam tangan Tuhan. Akan untuk pujian yang akan kami naikkan dan firman yang akan kami dengar, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama melakukan pengakuan dosa di hadapan Tuhan, mari kita menaikkan pujian kita yang selanjutnya di tengah ombak dan arus pencobaan. Seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Di
tengah ombak arus pencobaan. Dan percaya bahwa Yesus memperhatikan setiap orang. Selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya, seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu Bapa. Dengan segala keberadaan kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami seringkali jatuh bangun di dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan dalam kehidupan kami seringkali mendukakan hati Tuhan. Baik lewat perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami Bapa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Seringkali kami memikirkan hal-hal yang jahat. Seringkali kami memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Bahkan seringkali perbuatan kami mendukakan hati Tuhan, mendukakan orang lain. Bahkan juga kehidupan kami Bapa mungkin seringkali jatuh bangun. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan boleh turun kepada kami Bapa, supaya kami boleh lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi mengasihi sesama kami satu dengan yang lain. Seringkali kami gagal Tuhan dalam kami mengasihi orang lain, dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa, Engkau adalah Allah yang maha kasih, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ketika kami mengakui setiap dosa kesalahan kami, Engkau berkenan atasnya Bapa. Bahkan kami mau membawa keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga Engkau yang mengampuni. Mungkin ada keluarga kami yang juga tidak berkenan di hadapan Tuhan.
ada dosa kesalahan keluarga kami di hadapan Engkau, kiranya Tuhan Engkau yang juga melayakkan kami Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Amin. Berita anugerah yang sampai kepada kita pagi hari ini, jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Mari pada saat ini kita bersama-sama membaca responsoria kita yang terdapat di layar Bapak Ibu. Mari kita membacakannya secara bergantian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Mari bersama-sama, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, Gloria Patri. Mari Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan, ajaiblah firman hidup. Bait yang kedua, Kristus telah diurapi. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan kembali pada pagi hari ini kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyapa kami melalui firman-Mu Bapa pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kami. Kami boleh semakin hari, boleh semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema yang sampai kepada kita pada pagi hari ini adalah pekerja bukan pemilik. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan terambil dari Matius pasalnya yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Matius 25 ayat ke-14, LAI memberi judul perumpamaan tentang talenta ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu berbicara tentang perumpamaan yang kita baca ini tentunya bukan hal yang asing ya. Perumpamaan yang sering kali kita dengar tentang perumpamaan talenta. Di dalam Matius pasal 25 ini adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-24, di sini adalah tentang pengajaran-pengajaran Yesus di Bukit Zaitun kepada murid-muridnya. Satu perumpamaan yang sangat panjang ya. Di dalam Matius ini, dalam kitab Matius ini, perumpamaan inilah yang paling panjang. Ya, jadi apa isi pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 24 sampai pasal yang ke-25? Di sini dimulai dari sebuah pertanyaan di pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila mana itukah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi ini adalah pengajaran tentang akhir zaman. Ya, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Yang pertama, murid-murid diminta untuk mewaspadai tanda-tanda akhir zaman. Yang kedua, Tuhan mau supaya murid-murid mempersiapkan diri dalam segala waktu. Kalau kita lihat di dalam pasalnya yang ke-25, itu ada tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Apa yang mau diajarkan di sana? Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ketika menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, bahwa sikap mereka adalah sikap yang harus siap sedia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus dapat datang kapan saja, setiap saat, seperti pencuri. Ya, jadi murid-murid itu harus selalu waspada, harus menunggu supaya apa? Supaya tidak tertinggal seperti gadis-gadis yang bodoh tadi. Nah, kemudian di ayat yang ke-14 ini ada kata sambung sebab. Ada satu hubungan antara perumpamaan gadis-gadis yang bodoh dengan perumpamaan talenta. Di dalam kita menantikan Yesus datang kedua kalinya, ya, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Bukan hanya kita menantikan Tuhan Yesus dengan pasif gitu ya. Bukan hanya kita hanya menunggu Tuhan Yesus datang dan kita hanya berdoa saja, hanya memuji nama Tuhan saja. Kalau kita pernah mendengar pengajaran-pengajaran ajaran sesat, mungkin mereka memprediksikan tentang kapan Yesus datang kedua kalinya. Mungkin mereka sudah menentukan tanggal tertentu, tahun tertentu Tuhan Yesus diprediksi datang ya. Nah, sampai akhirnya mereka membuat perkumpulan-perkumpulan, mereka menjual harta mereka, dan mereka berkumpul satu tempat menantikan menantikan Yesus datang. Dan mereka memprediksi satu tanggal tersebut. Tapi kalau kita lihat apakah Tuhan Yesus memberikan waktu tertentu kapan dia datang? Tentu tidak ya. Tuhan Yesus tidak memberitahu kapan dia datang untuk kedua kalinya. Makanya murid-muridnya diajarkan untuk selalu waspada, selalu berjaga-jaga. Nah, tetapi dalam perumpamaan talenta ini ada hal-hal yang perlu kita pelajari dalam hal menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita menantikan Tuhan Yesus? Apakah kita hanya diam duduk saja? Ternyata tidak. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan yang luar biasa, sangat detail, relasi antara Tuhan dan pekerja-pekerjanya. Kalau di sini kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14, yang pertama, Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Di sini dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya. Di sini ada kata nya, dan mempercayakan hartanya. Di sini ada hambanya dan hartanya. Maksudnya apa? Ini adalah kepemilikan.
Ya, jadi hamba itu pun adalah hamba tuannya. Hamba ini adalah hamba milik tuannya. Bahkan harta yang diberikan kepada hamba itu pun adalah harta milik tuannya. Jadi baik keberadaan diri hambanya maupun talenta yang diberikan kepada hambanya itu adalah milik siapa? Milik tuannya, bukan milik hamba itu. Jadi Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu, baik diri hamba maupun harta yang dititipkan kepada hamba-hambanya. Kalau di sini kita perhatikan sebetulnya apakah ini adalah hamba? Mungkin saya lebih tepat mungkin penatalayan ya. Penatalayan itu dia menunjuk kepada seseorang yang dipercaya tuannya untuk mengelola sesuatu. Biasanya kalau hamba itu biasanya budak, hamba gitu ya. Dia hanya apa? Hanya mengelola rumah tangga saja, tapi tidak aset tuannya. Ya, jadi tuannya ini diberikan apa? Tanggung jawab. Tuannya ini memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Itu satu relasi yang luar biasa ya, tuan dan hambanya. Tetapi di sini tuan adalah pemilik segala sesuatu. Nah, satu hal yang luar biasa kembali di sini digambarkan bahwa tuan ini adalah tuan yang mengenal siapa hambanya. Ya, kalau kita lihat tuannya ini mengenal hambanya dari mana kita bisa lihat. Tuannya ini memberikan talenta yang berbeda-beda kepada setiap hambanya sesuai apa? Sesuai kemampuannya. Mungkin kita berpikir mengapa tuannya tidak memberikan talenta yang sama rata? Ya, justru karena tuannya mengenal siapa hamba-hambanya ini. Ya. Jadi kalau kita lihat, satu talenta itu adalah 6.000 dinar. 6.000 dinar itu, satu dinar itu untuk upah satu hari pekerja. Kalau 6.000 dinar itu satu talenta, bisa dihitung, kita hitung adalah 6.000 hari orang bekerja. Jadi itu satu talenta itu satu jumlah yang besar, bukan satu jumlah yang kecil. Ya, jadi kalau orang bekerja sekitar 16 tahun setengah. Kalau dipotong-potong hari Sabat tidak bekerja mungkin bisa sampai 20 tahun orang bekerja baru bisa dapat 6.000 dinar. Nah, keadilan inilah yang justru ditunjukkan oleh tuannya, ya. Adil itu tidak sama dengan sama rata. Jadi tuannya mengenal kemampuan setiap hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya. Saudara, mungkin kita di sini berbicara tentang talenta, kita berbicara tentang bukan hanya tentang bakat, kemampuan. Seringkali apa talentamu, apa bakatmu gitu ya. Tetapi lebih dari itu. Di sini digambarkan bahwa talenta itu adalah semua yang kita punya, bukan hanya bakat saja. Tetapi apa yang kita punya itulah pemberian Tuhan, itulah anugerah Tuhan. Ingat bahwa kita adalah milik siapa? Milik Tuhan kita, yaitu Tuhan. Ya, relasi berikutnya digambarkan bahwa ketika tuannya kembali, apa yang diminta oleh tuannya? Tuannya meminta apa? Pertanggungjawaban dari hamba-hambanya. Meskipun tuannya pergi begitu lama, ketika dia kembali, Tuhan meminta pertanggungjawaban dari apa yang sudah dia berikan kepada hamba-hambanya. Satu hal yang mengingatkan kita bahwa Tuhan mungkin sudah memberikan kita banyak talenta ya, talenta dalam kehidupan kita, baik kesehatan, baik pekerjaan, semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itulah talenta yang Tuhan berikan. Tuhan apa? Meminta pertanggungjawaban ketika Tuhan datang kedua kalinya. Saudara, mungkin akan timbul lagi pertanyaan, apa yang diharapkan Tuhan dari hamba-hambanya? Ada beberapa hal, ada 4 hal yang tuannya mau dari hamba-hambanya, yang Tuhan mau dari hidup kita. Yang pertama adalah kesegeraan. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15,
Di sini dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ya, di sini ada sikap hati segera. Ketika dia menerima 5 talenta itu, maka hamba yang pertama dan hamba yang kedua yang menerima 5 talenta, yang menerima 2 talenta, dia segera apa? Bergegas. Untuk apa? Untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Ya, jadi dia tidak malas-malas. Saudara, apa yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupan kita hari-hari ini, segeralah dilakukan. Ya, kalau Tuhan meminta kita untuk melayani, kita dipercayakan untuk melayani, dengan semangat kita melayani. Kalau Tuhan mempercayakan banyak hal, segeralah dilakukan, karena Tuhan mau kita segera melakukan pekerjaan yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita, hamba-hambanya. Yang kedua, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan hamba-hambanya adalah karakter baik dan setia. Ya, Tuhan mau kita melakukan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, baik itu pekerjaan kita, baik itu rumah tangga kita, apapun yang Tuhan berikan di dalam tangan kita, itu harus dengan apa? Dengan karakter yang baik, dengan sebuah kebaikan dan kesetiaan. Kalau kita lihat berbanding terbalik, kontras dengan hambanya yang ketiga, ya. Hamba ketiga bagaimana? Dia disebutkan sebagai karakternya apa? Jahat dan malas. Jadi kebaikan dikontraskan dengan kejahatan, kemudian kebaikan, kesetiaan dikontraskan dengan kemalasan. Ya, Allah mau dalam kehidupan kita, apapun yang kita terima hari ini, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita kerjakan dengan apa? Dengan setia. Saudara, berbicara tentang kata setia ini bukan hanya berbicara tentang waktu yang lama. Ya, memang orang yang ketiga ini pun, hamba yang ketiga ini pun, ketika tuannya datang, dia tetap ada di situ sebagai hambanya. Dia setia sebagai pekerjanya. Tetapi kata setia itu mengandung arti yang lebih. Kalau kita misalnya mencontohkan seorang pekerja A dan seorang pekerja B. Seorang pekerja A yang misalnya dia masuk pagi sampai sore, dia tetap bekerja, tapi tidak maksimal. Tetapi yang si B ini dia masuk sama pagi, pulangnya pun sama sore, tetapi dia bekerja keras, menghasilkan yang terbaik untuk pekerjaannya. Manakah yang disebut setia? Apakah pekerja yang A atau pekerja yang B? Tentunya kita akan memilih dan setuju bahwa pekerja bela adalah pekerja yang setia, yang bekerja keras, yang menggunakan waktunya dengan sepenuhnya dan hasilnya menguntungkan bagi perusahaan itu. Itulah yang namanya setia. Ya, jadi satu gambaran yang luar biasa. Tuhan merindukan hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang baik dan hamba-hamba yang setia. Dan yang ketiga, Tuhan mau ketundukan untuk hamba-hambanya. Saudara, berbicara tentang hamba yang ketiga, sebenarnya kenapa hamba yang ketiga ini dia menguburkan 1 talenta yang Tuhan percayakan? Padahal itu adalah 1 talenta itu adalah hal yang sangat besar. Tetapi apa yang menjadi penyebab kenapa sampai dikubur? Apakah kita mungkin berpikir bahwa hamba ini adalah hamba yang iri hati? Mengapa saya tidak diberikan 5 talenta? Mengapa saya tidak diberikan 2 talenta? Ternyata kalau kita perhatikan dalam perkataannya, hamba ini, apa yang dia katakan kepada tuannya? Bahwa tuannya adalah tuan yang kejam, bahwa tuannya menabur di tempat di mana dia tidak menanam. Jadi apakah dia iri dengan yang lain? Tentu tidak. Tapi dari perkataannya ini dia menunjukkan bahwa dia tidak tunduk kepada tuannya. Hamba ketiga ini tidak mau
menundukkan sikap hatinya kepada tuannya. Kalau kita menyadari Tuhan itu adalah pemilik hidupnya, kalau saja dia menyadari Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupannya, seharusnya lah, seyogyanya lah dia tunduk kepada pemilik hidupnya. Tuhan mau ketiga hal ini, kesegaraan, kebaikan, dan kesetiaan, ketundukan hati kita sebagai hamba-hambanya kepada siapa? Kepada pemilik hidup kita. Saudara, ada satu upah yang juga Tuhan berikan bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang mengerjakan talenta-talenta, mengembangkan talentanya untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk apa? Untuk kerajaan sorga. Apa upahnya? Yang pertama, Tuhan memberikan pujian. Ya, kalau kita lihat, hai hambaku yang baik dan setia. Ada pujian yang diberikan Tuhan kepada hamba yang setia. Saudara, berbicara tentang pujian, mungkin kita pujiannya, upahnya gitu ya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, siapa yang memuji? Dia adalah Allah sendiri, Allah pencipta, Allah yang mempunyai alam semesta ini. Saudara, berbicara tentang pujian, masyarakat kuno pada waktu itu sangat mengagungkan yang namanya budaya aib dan kehormatan. Seorang yang dipuji tentunya adalah orang yang terhormat. Sebuah pujian itu lebih baik, lebih bermakna daripada hal-hal yang lain. Bayangkan kelak bahwa ketika kita berjumpa dengan Allah, Tuhan kita, dialah yang memberi pujian. Kalau kita mungkin dalam kehidupan kita mungkin kita pernah dipuji oleh Bapak Presiden, pasti kita bangga, bukan? Kalau kita masuk televisi dan disiarkan, kita mendapat penghargaan, pujian dari Bapak Presiden, kita pasti bangga, sangat bangga. Tetapi lebih lagi yang memuji kesetiaan kita adalah Allah sendiri. Upah apa yang akan diterima oleh kita ketika kita setia? Tuhan akan apa? Mempercayakan pekerjaan yang lebih besar. Diberikan apa? Kepercayaan tugas yang lebih besar. Itu apa? Itu adalah hadiah yang besar bagi setiap hambanya. Saudara, bayangkan ketika kita dipercaya oleh Bapak Presiden, tentunya kita bangga ya. Kalau kita diberikan kedudukan oleh Bapak Presiden, tentu kita bangga. Kalau kita diberikan tugas oleh Bapak Presiden atau oleh raja-raja gitu ya, pasti kita bangga. Kita menjadi orang kepercayaan, orang nomor satu, kita pasti bangga. Tetapi di sini ketika kita setia, mengerjakan banyak hal untuk Tuhan, bekerja keras, Tuhan memberikan apa? Satu kepercayaan, tanggung jawab yang besar, menjadi rekan sekerja Tuhan. Bukankah itu hal yang luar biasa? Yang ketiga, apa yang akan diterima oleh hambanya? Tuannya akan berbagi kebahagiaan. Masuk ke dalam kegembiraan Tuhanmu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada pesta perjamuan sejalan dengan apa? Pengharapan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi perjamuan makan adalah sebuah kebahagiaan, ya. Kalau perjamuan makan itu, kalau kita pernah melihat perjamuan makan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, itu adalah gambaran bahwa Allah duduk dengan semeja dengan kita hamba-hambanya. Sebuah kesukaan besar kita bisa masuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa. Itu adalah upah untuk hamba-hamba yang setia. Bapak Ibu, apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita? Mungkin ada banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kesehatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, dan masih banyak lagi yang Tuhan percayakan buat kita. Pertanyaannya, sudahkah kita memanfaatkan itu secara sungguh-sungguh dan setia bagi kemuliaan Tuhan? Sudahkah kita pergi melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengerjakan bahwa tujuan hidup kita adalah apa? Untuk Tuhan. Bahwa tujuan hidup kita untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Bahwa ketika kita hidup, kita sedang menantikan Mesias yang akan datang.
Ya, jadi bekerja keraslah, segeralah dengan kebaikan, kesetiaan kita dan hati yang tunduk kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita hari-hari ini diberikan kepercayaan untuk menjadi anak Allah. Kita mungkin diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan. Sudahkah kita setia? Sudahkah kita tunduk kepada Allah yang memberi kehidupan kepada kita? Ataukah kita sudah mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita? Untuk apa? Untuk memberikan sumbangan kepada apa? Kepada kerajaan Allah. Jadi apapun yang kita perbuat, semuanya itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita mengingat apa pesan Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, beritakanlah Injil, jadikanlah segala bangsa muridku. Tuhan meminta kita sebagai anak-anak Tuhan untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil. Sudah berapa banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan karena hidup kita, karena pemberitaan Injil kita. Sudahkah keluarga kita bawa kepada Tuhan? Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan selama apa? Selama kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Ada banyak hal, baik di dalam pekerjaan, baik dalam keluarga kita, baik di dalam pelayanan kita. Mari kita dengan sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan. Seandainya nanti malam Tuhan Yesus datang, sudahkah kita menyadari, sudahkah kita puas dengan jerih payah yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa, kita akan mengintrospeksi diri kita, sejauh mana hidup kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan melalui perumpamaan talenta ini Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba, kami sebagai pribadi-pribadi milik Tuhan. Apa yang kami punya itu semua pun milik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan memberikan begitu banyak hal dalam kehidupan kami. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan pekerjaan, kami masih diberikan keluarga, kami masih diberikan pelayanan. Semua yang kami miliki itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Mampukan kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu, untuk hidup, untuk menantikan Engkau kedua kalinya dengan setia, dengan kebaikan, dengan ketundukan hati kami yang total kepada Tuhan. Kami tidak bermalas-malasan, tetapi kami bekerja keras untuk Engkau Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan, jika Engkau mendapati kami kurang setia, jika Engkau mendapati kami kurang tunduk di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Biarlah kami Bapa boleh semakin belajar untuk menjadi hamba-hamba-Mu, hamba-hamba yang berkenan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Mari pada saat ini kita bersama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan dengan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik. Untuk itu kita akan menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Dengan pujian kita, sungguh ku bangga Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita bersama dengan teman-teman kita yang ada dimanapun di rumah. Dan bertepuk tangan bersama-sama, katakan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, baik berkat jasmani, baik berkat rohani. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber pertolongan, sumber berkat bagi setiap kami. Biarlah kami boleh senantiasa memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Itu menjadi ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami yang boleh memberikan kepada Tuhan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menolong setiap kami, mencukupkan segala kebutuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di hadapan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami, dilanjutkan dengan doksologi, kemudian doa berkat dari Bapak Pendeta Agus Hukom. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menaikkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number